Halo semuanya, welcome to Dapur Noob, dapurnya para pemula. Di video ini, Dapur Noob bikin bolu kukus gula merah yang tanpa telur ya teman-teman. Ini bolu kukusnya, jadi buat teman-teman yang alergi telur tetap bisa makan bolu ini. Ini yang udah aku makan ya teman-teman. Karena bolu kukus ini merupakan salah satu resep yang pertama kali aku buat saat belajar masak, aku yakin kalian semua pasti bisa kok bikinnya. Asal diikutin semua ya resepnya. Yuk kita buat sama-sama. Pertama-tama bahannya ada gula merah, santan cair. Santan ini aku buat dari santan instan, yang sedikit santan instan yang aku campurkan dengan air. Kalau mau pakai air aja juga boleh kok. Lalu untuk penyedapnya aku pakai kayu manis bubuk. Kalau teman-teman mau pakai vanili atau jahe juga boleh, atau kalau nggak pakai juga boleh. Tapi menurut aku kayu manis ini menambah rasa ke bolu kukus gula merahnya. Kalau ada aja ya teman-teman. Lalu minyak, aku pakainya setengah gelas. Kemudian jangan lupa tepung terigu. Tepung terigu ini aku pakai segitiga biru. Tapi kalau misalnya pakai merek lain juga boleh. Yang penting tepung terigunya yang protein sedang ya teman-teman. Kemudian ada garam untuk memberi rasa, baking powder, dan juga baking soda untuk mengembangkan bolunya. Nah, itu aja teman-teman bahannya. Simple kan? Nah, sekarang kita lanjut ke membuat bolu kukusnya. Pertama-tama kita potong kecil-kecil dulu gula merah. Aku pakai 200 gram gula merah. Nah, ini kita potong kecil-kecil ya teman-teman. Tujuannya agar gulanya ini saat direbus nanti cepat larutnya. Kalau misalnya teman-teman nggak mau motong juga boleh, tapi nanti gula merahnya jadi lebih lama larut ke dalam airnya. Di sini aku motongnya kecil-kecil, nggak terlalu kecil juga. Yang penting ini cukup untuk direbus nanti. Nah, lalu setelah gula merahnya selesai kita potong-potong, kita campurkan dengan air atau santan dalam panci ya. Lalu kita tambahkan kayu manis bubuk. Di sini aku pakai setengah sendok teh kayu manis bubuk. Kalau misalnya teman-teman suka kayu manis bisa ditambahin, atau misalnya kalau nggak terlalu suka bisa dikurangin. Lalu kita aduk rata dan kita rebus campuran gulanya. Kita rebus sampai gulanya larut semua ya teman-teman ke dalam airnya. Jadi nggak ada gumpalan lagi dalam gulanya, baru setelah itu kita matikan. Setelah kita selesai merebus gulanya, seperti ini, kita akan merebus air untuk mengukus bolunya. Jadi tujuannya kita merebus air di awal itu, jadi saat adonannya sudah siap, kita bisa langsung mengukus bolunya. Jadi airnya sudah mendidih. Nah, ini tadi aku kepotong lupa ngerekam. Jadi sebelumnya aku sudah mencampurkan adonan gula merahnya dengan minyak dan juga garam. Jadi adonan gula merahnya tadi yang udah kita rebus, kita campur dengan setengah gelas minyak dan seperempat sendok teh garam. Lalu kita aduk-aduk, kemudian kita tambahkan 2 gelas atau 250 gram tepung terigu. Nah, lalu kita aduk-aduk seperti ini. Tepung terigunya jangan lupa diayak dulu ya teman-teman, tujuannya supaya tidak menggumpal. Kita aduk terus sampai adonannya menjadi tercampur rata semua dan mulus.
Kalau tepungnya sudah tercampur semua seperti ini, sudah hampir masuk semua ke dalam adonannya, sekarang kita akan menambahkan pengembangnya, yaitu baking powder dan baking soda. Pertama, baking soda ini aku masukin 1/4 sendok teh. Jangan lupa diayak juga ya teman-teman baking sodanya sama baking powdernya, karena baking soda dan baking powder itu cenderung menggumpal saat kita nyimpannya. Kalau misalnya kegigit itu rasanya nggak enak. Jadi usahakan selalu mengayak baking powder dan baking soda agar rasa bolunya tetap terjaga. Kita ayak semua, lalu kita aduk semua bahannya sampai tercampur rata. Nah, itu ya teman-teman bisa lihat banyak gumpalan dari baking powder dan baking sodanya. Dan itu kalau dimakan rasanya nggak enak. Teman-teman tahu kan rasanya kalau misalnya beli jajanan itu yang kayak asin-asin tapi nggak jelas, itu rasanya kayak apa ya bahasa itu. Nah, kayak gitu itu karena kebanyakan pengembangnya atau ngaduknya kurang rata. Jadi diaduknya sampai rata ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman adonan yang sudah tercampur rata dan sudah kelihatan teman-teman mulus kan. Nah, sekarang kita akan menuang adonannya ke dalam loyang. Karena di sini aku lagi kehabisan paper cup, jadi aku bakal bikin paper cupnya dari parchment paper yang aku bagi menjadi 9 bagian. Jadi pertama aku bagi 3 dulu, kemudian aku bagi 3 lagi parchment papernya, digunting-gunting. Kalau misalnya teman-teman punya paper cup di rumah, teman-teman juga boleh pakai paper cup yang sesuai dengan ukuran loyang kalian. Karena di sini aku pakai cetakan bulu kukus yang ukuran besar, jadi aku menyiapkan 9 cetakan untuk bulu kukusnya. Kalau teman-teman misalnya cetakannya lebih kecil atau sedang, teman-teman bisa menyesuaikan dengan ukuran cetakannya dan juga jumlah adonannya ya. Kita tuangkan sampai penuh. Karena yang bikin bolu kukusnya mekar sempurna itu kalau misalnya adonannya terisi dengan penuh. Jadi kita isi sampai penuh menggunakan sendok. Setelah aku tuangkan semua, ternyata bolunya jadi 8 buah. Nah, ini aku kukus ya ke air yang sudah kita rebus tadi.
kita didihkan, kita masukkan adonannya ke dalam air, ke dalam panci, lalu kita rebus selama 25 menit dengan api sedang cenderung ke besar. Setelah dikukus selama 25 menit dengan air mendidih di api sedang cenderung ke besar, ini jadinya ya teman-teman, bolu kukusnya mekar. Ini ya teman-teman bolu kukusnya. Sekarang aku mau cobain. Itadakimasu. Enak, manisnya pas, nggak terlalu manis karena aku juga nggak terlalu suka manis, jadi ini pas. Terus walaupun nggak pakai telur, teksturnya tetap lembut. Jadi teman-teman bisa coba ini, enak banget. Thank you for watching ya guys, see you in next video, bye.